Swastiastu. Salam podcast 77. Baiklah semua tahun UT dan Pasar, kembali lagi dengan saya Putu Ayu Angga Agustina dan kali ini ditemani dengan dosen cantik dan juga mahasiswa yang cantik. Siapa mereka? Halo Bu Mary. Halo Kang Ya. Halo Kak Putri. Halo Kang Ya. Gimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Baik. Sekali aja berarti baiknya ya. Baik terus. Baik terus. Oke. Sekarang gimana nih rasanya, ada nervous? Karena mungkin baru pertama kali podcast buat Kak Putri. Ya mungkin sedikit, agak nervous sedikit. Oke. Nah, oke, Semeton, ini kebetulan Putri yang kami undang adalah mahasiswa UT Denpasar. Yang mana kita kan sekarang nih lagi menunggu ya, kapan sih nilai UAS atau nilai semesternya mahasiswa itu akan dipublish. Nah, sekarang nih saya dengan Bu Mary bersama dengan Kak Putri akan membahas lebih lanjut terkait dengan motivasi ke depannya nanti setelah keluar hasil nilainya. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang sebelumnya mungkin bagi mahasiswa baru yang belum ada persiapan, nanti mungkin bisa dikulik-kulik kembali gitu ya, lebih detailnya kita tanya-tanya dengan Ibu Mary dan juga Kak Putri. Oke. Sebelumnya nih, sudah tahu belum Kak Putri kapan publis ini ya, nilainya? Oke, baik Kak. Kalau dari saya sih mungkin belum di UT Denpasar, belum dipublis ya. Tapi di kalender akademik yang saya lihat itu dimulai tanggal 5 Februari 2025 itu bakalan ada informasi mengenai nilai. Namun ya ada deg-degannya juga, saya bagi mahasiswa juga deg-degan, aduh nilai saya bagus atau enggak. Jadi tinggal ditunggu aja sih, mungkin di tanggal 5 Februari ini udah. Oke. Sebelum itu mohon perkenalan diri dulu dong Boleh. Kak Putri ke semua tahun UT Denpasar. Oke, halo semua tahun UT Denpasar semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Nikade Putri Dianti, bisa dipanggil Putri. Saya salah satu mahasiswanya di Universitas Terbuka Denpasar. Saat ini saya mengambil prodi jurusan manajemen dan saat ini saya sudah menginjak di semester 8 untuk saat ini. Oke. Sekarang boleh dong Bu Mary, dosen di program studi apa bisa disampaikan ke semua tahun UT Denpasar. Mungkin semua tahun UT Denpasar sudah tahu ya sama saya. Saya Putu Mary, saya dosen di sastra Inggris. Ya, memenuhi undangan dari Kak Anggia hari ini, saya siap berbagi terkait hasil UAS teman-teman mahasiswa UT Denpasar. Oke, Bu Mary dan Kak Putri. Yang deg-degan ya, yang deg-degan itu kan mahasiswa UT-nya ya lagi menunggu nilai ya. Iya, bener banget Kak, aku deg-degan. Iya bener sih. Kalau kita kapan sama juga sih kalau dari dosen juga mahasiswanya apakah turun apa naik nih IPK-nya gitu ya. Lagi semester akhir kan aku deg-degan banget. Semester akhir ya. Sebelumnya program studinya manajemen. Oke, manajemen. Oke, Bu Mary, saya mau nanya nih terkait dengan penjelasan penilaian akhir untuk memastikan si mahasiswa ini lulus atau tidak lulus. Oke. Lulus atau tidak lulus itu tergantung dari mata kuliah apa nih yang diambil. Pada umumnya mahasiswa UT itu lulus jika mereka sudah mengantongi nilai minimal C kan ya. Namun ada mata kuliah tertentu di mana mahasiswa itu harus memperoleh nilai tertentu. Contoh, misalkan nilai mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas akhir program, nah itu nilainya harus minimal C. Kemudian mahasiswa FKIP yang mengambil mata kuliah PKM dan PKP praktiknya, nah itu nilainya harus minimal B kan ya. Kemudian juga mata kuliah praktik lainnya, misalkan dari prodi pendidikan biologi, pendidikan yang lain-lain itu minimal nilainya harus mata kuliah praktiknya harus minimal C. Ada juga di PKL di prodi agribisnis itu juga nilainya harus minimal C untuk itu. Gitu. Nah, untuk karil itu memang tidak ada nilainya, tetapi akan ada kode L di sana.
Kode L itu berarti mahasiswa tersebut sudah lulus dan tidak perlu menempuh lagi. Gitu. Oke. Terus bagaimana apa sih yang misalnya diperlukan atau perlu perhatian gitu Bu Mary terkait dengan ketika mahasiswa untuk mendapatkan nilainya tuh ternyata tidak sesuai sama target. Apa sih yang ternyata yang hal-hal yang membuat dia tuh tidak mencapai targetnya? Oke, ada banyak faktor yang membuat mahasiswa tidak mencapai target, tetapi itu kembali lagi ke mahasiswanya. Untuk mata kuliah non praktik dan objektif itu kan mahasiswa bisa langsung melihat nilainya. Kalau nilainya sudah di atas 30%, itu berarti mahasiswa sudah dapat dikatakan lulus. Karena komponen penilaian dari nilai akhir mata kuliah mahasiswa untuk yang non praktek itu kalau mahasiswa mengikuti tuton, dia akan memperoleh bantuan sebanyak 30%. Kemudian ditambah 70% nilai UAS. Kemudian kalau dia ikut PTM, itu bantuannya nilai PTM-nya adalah kontribusinya 50%, UAS 50%. Tapi kalau tidak ikut PTM maupun tuton, mahasiswa mengikuti TMK, maka bantuan nilainya itu sebanyak 20% dari TMK, kemudian sisanya 80% dari UAS. Dengan syarat UAS-nya harus di atas 30% untuk itu. Nah, kecuali berbeda dengan mata kuliah praktik. Mata kuliah praktik itu kan tidak ada UAS-nya. Mahasiswa tidak mengikuti UAS, tapi mahasiswa harus hadir di lokasi praktik sekian kali dan memperoleh nilai dari dosennya, baik itu tutor utamanya maupun sebagai korektor korektor laporannya. Nah, itu harus dapat nilai di sana untuk praktiknya. Gitu. Nah, jika seandainya nilai UAS itu jauh lebih besar daripada nilai TMK atau nilai tuton atau nilai tatap mukanya, itu maka yang dipakai otomatis itu sistem akan bergerak ke nilai yang lebih tinggi. Jadi nilai tuton, nilai TMK, nilai tatap muka itu akan sangat berkontribusi jika seandainya nilai UAS-nya cukup kecil. Gitu. Kemarin ikut tuton, TMK atau TTM? Kalau saya sendiri selalu always ikut tuton. Iya. Kenapa? Soalnya kalau di tuton kan namanya ini ada diskusi itu yang bisa membantu saya belajar. Soalnya kalau TMK kan dia mengerjakan tugas aja ya. Itu buat teman-teman nih. Kalau misalkan ini jangan lupa nanti kalau pada saat mau mulai kuliah jangan lupa klik tuton. Biasanya kan teman-teman sana terutama nih banyak, aduh telat nih jadi nggak bisa ikut tuton ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau itu kembali lagi sama siswa sih sukanya yang mana. Tapi kalau saya sih lebih suka itu ikut tuton karena semua materi apa yang dapat bisa saya pelajari. Kemarin pas UAS nilainya gimana menurut kamu? Sebelumnya ya, semester sebelumnya di semester kemarin ujian ini. semester 7 kemarin, ya syukurnya nilainya oke lah cukup. Cuma deg-degannya itu pada saat TAP nih, ini tuh deg-degan banget karena itu tugas akhir program ya. Apalagi membuat karir kan, itu salah satu buat deg-degan banget. Kenapa? Karena itu menentukan kelulusannya kita. Jadi buat teman-teman juga itu penting banget untuk TAP itu penting. Kenapa? Karena itu udah syaratnya untuk lulus untuk dari universitas. Jadi dimaksimalkan di TAP-nya. Tapi untungnya kemarin hasilnya keluar, untungnya udah aman jadinya. Udah nggak deg-degan lagi nih. Cuma ya sekarang aja saya nggak tahu nih nilainya gimana. Terus bagaimana nih dari sisi mahasiswa ya cara agar nilai akhirnya tuh sesuai target? Oke, cara pengalaman Soalnya ini sesuai target nggak? Sesuai, namun adalah beberapa yang belum tidak sesuai dengan target. Tapi yang selama ini yang saya pengalaman sendiri ada sudah beberapa yang tembus target. Itu sebenarnya dari diri kita sendiri sih gimana cara ngaturnya. Soalnya di UT udah memberikan fasilitas yang sangat fleksibel. Gimana caranya kita belajar cara mandiri. Nah di sana sih untuk menembus target itu kita harus merencanakan nih rencana atau strategi apapun yang mau ditembuskan target atau impian yang kita target harus ada strateginya. Nah biasanya saya ngelakuin itu strateginya menyusun bagaimana sih sistem belajar saya biar efektif. Jadi selain itu kan saya juga sebagai mahasiswa, jadi saya juga pekerja juga. Jadi gimana cara bagi waktu, membagikan diri kerja sama kuliah.
Kalau saya sih biasanya ngerencanain itu kalau misalkan tutor nih sudah mulai, jadi sebelum tutor kan ada registrasi mata kuliah nih. Nah, biasanya saya itu setelah buku datang, saya mempelajari itu. Jadi, semua itu sebenarnya materi sudah ada di modul, cuma tergantung dari diri kitanya sendiri, paham, bagaimana sih cara memahami materi tersebut. Karena kalau mengejar nilai saja untuk menghafal pun belum cukup, kita juga harus memahami apa yang kita pelajari. Jadi yang paling penting adalah tujuan yang kalian kalau saya untuk mendapatkan tembus target yang paling pikir adalah jangan nilai dulu, yang penting pemahaman kita. Kalau kita paham apapun hasilnya pasti akan sesuai kok target yang kita, asal dari kita sendiri gitu loh. Jadi jangan merasa beban bahwa oh udah belajar sendiri nih, tapi kayak bangun rasa gimana caranya pemahaman itu lebih tinggi. Biar pada saat kita ujian nih kita udah nggak takut nih. Baru biasanya kalau ya saya juga pernah mengalami biasanya kalau aduh udah males banget, tapi tiba-tiba SKS kejar kebut semalam, jadi baru pelajaran itu nggak mungkin secepat itu bisa mengingat daya kita. Jadi dari sebelumnya udah mempersiapkan kita harus mengapain dan harus kita siapkan nih belajarnya dari sini seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sisi Ibu Dahsyah nih, yang melihat mahasiswanya mungkin ada yang nilainya kecil, kemudian nggak lulus. Nah, itu gimana tuh caranya biar mereka mencapai targetnya? Oke. Ada banyak yang harus dilakukan ya ketika mahasiswa UT itu ingin mencapai target. Targetnya apa nih? Lulus, sekedar lulus aja atau targetnya IPK-nya 3. Berarti kalau dia targetnya IPK 3 berarti semua mata kuliah dia harus nilainya B dong gitu. Iya. Nah, ini yang harus mahasiswa pahami bahwa mahasiswa harus bisa belajar secara mandiri. Artinya, mahasiswa harus berusaha memahami buku yang mereka peroleh dengan rencana belajar yang baik. Ketika rencana belajar itu sudah diterapkan oleh mahasiswa, dipelajari, melatihan soal, menulis kembali apa informasi yang sudah diperoleh dari hasil belajar tersebut, maka otomatis nanti pada saat UAS itu nilainya akan maksimal. Kita tahu kan kalau kita belajar itu kita tidak bisa sistem kebut semalam. Iya. Jadi harus dari jauh-jauh sebelumnya sudah dipelajarin, apalagi mata kuliah yang diambil itu adalah lebih dari satu. Dan juga teman-teman mahasiswa pasti juga semuanya pada kerja. Jadi berapa jam diporsikan dalam sehari itu untuk belajar. Kemudian lebih aware dengan semua informasi. Misalkan KTPU, misalkan mahasiswa sudah memperoleh jadwal tanggal ujian. Jadi 2 minggu sebelum itu sebelum tanggal ujian, mahasiswa itu harus sudah memplanning. Jadi tanggal sekian, 2 minggu lagi saya harus ikut ujian. Jadi siapkanlah dari sekarang, misalkan mengajukan cuti atau memberitahu teman dulu bahwa di tanggal tersebut saya tidak bisa hadir. Jadi jangan sampai nanti ketika semua sudah dipelajari, latihan soal juga sudah, banyak membaca, tapi pada akhirnya nanti harus tidak berhasil sampai di lokasi ujian. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar mahasiswa. Jadi jangan sampai nggak lulus cuman gara-gara misalkan salah lokasi ujian atau nggak lulus cuman gara-gara motornya masih bermasalah atau ternyata hujan deras atau telat bangun. Jangan sampai seperti itulah. Jadi kesuksesan untuk kuliah di UT selain kita harus belajar keras untuk memahami materi yang ada di BMP, itu kita harus selalu berdoa agar mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya tanpa adanya rintangan. Putri udah sering berdoa tuh. Udah sih. Dan itu pastilah harus berdoa. Soalnya kan nilai terakhir apalagi. Terus bagaimana nih Bu? Setelah nilai keluar, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Oke, ketika ngelihat nilai keluar itu, kalau saya sih biasanya ya kalau melihat pengumuman kelulusan, melihat pengumuman nilai itu saya akan merem dulu sebentar. Merem. Habis itu klik, nah keluar deh itu nilai ya. Nah, ketika nilai itu udah keluar, nilai itu sebenarnya sih sudah ada, kalau di UT kan pasti sudah ada tanda-tanda ya. Kan kita bisa tahu sendiri ya, kira-kira nilai kita berapa sih gitu kan. Dari nilai UAS yang keluar, berapa betul soalnya, kemudian tugasnya saya sudah buat belum, diskusi sudah saya ikuti apa enggak. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa memprediksi
berapa sih nilai yang kita peroleh gitu. Eh, Kecuali ada case-case yang memang mahasiswa mungkin di luar keinginannya ya, misalkan ada gangguan yang lain-lain. Tetapi ingat, nilai itu adalah hasil dari apa yang telah mahasiswa lakukan sebelumnya. Kalau dia rajin belajar, ketat dengan rencana belajar, saya yakin nilainya pasti bagus. Tapi kalau enggak, itu artinya Anda masih memprioritaskan hal yang lain. Mungkin masih memprioritaskan pekerjaan, karena itu lebih penting mungkin gitu. Saya berharap ketika Anda memperoleh nilai, mahasiswa memperoleh nilai, apakah Anda akan melakukan perbaikan nilai lagi atau enggak? Atau Anda biarkan saja dulu, itu yang penting Anda bisa lulus tepat waktu atau bisa segera lulus. Jadi ketika nilai sudah keluar, nilai itu akan menjadi acuan apakah Anda akan meregistrasikan kembali tidak mata kuliah tersebut. Kalau lulus, nilainya kecil, registrasikanlah kembali. Kalau misalkan belum lulus, itu artinya Anda harus registrasikan kembali. Untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 memang belum bisa melakukan perbaikan mata kuliah ya di semester 2. Tetapi nanti start di semester 3 itu mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sudah boleh melakukan registrasi ulang untuk mata kuliah yang serasa nilainya masih kecil agar bisa memenuhi target IPK yang Anda mahasiswa inginkan gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau nanyain Kak Putri. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Bu Mary. Jadi yang harus dilakukan apa, dan kalau misalnya ada nilainya kecil, entah dia mau mengulang atau tidak. Kalau misalnya nilai kecil dalam tanda kutip dia nggak lulus gitu ya, statusnya belum lulus, kan otomatis dia harus meregistrasikan mata kuliah itu kan, tapi di semester 3. Nah, sekarang nih Kak Putri, gimana sih caranya mengelola perasaan cemas gitu ketika menghadapi ujian? Oke, untuk aku sendiri ya kayak pengalaman aku ya wajar, semua orang pun pasti wajar cemas. Apalagi ujian itu sangat menegangkan ya bagi saya pun sebagai mahasiswa baru masuk ke ruang ujian itu pun udah kayak menegangkan banget. Tapi ya biasa pengalaman saya sebelum saya memutuskan untuk ujian, saya sebenarnya berdoa dulu Kak. Karena itu kan penting tadi yang disampaikan sama Bu Mary bahwa doa itu sangatlah penting agar untuk melancarkan kita agar jauh dari halangan atau gimana. Kalau saya sih biasanya ya kalau misalkan saya nervous nih atau deg-degan, aduh entar gimana ya? Saya biasanya sih, sebelum saya mulai masuk ke ruangan itu pasti saya diam dulu, penjamin mata, saya tahu, berapa menit kayak untuk nenangin diri. Soalnya kalau misalkan kita nggak kayak gitu, takutnya nanti pada saat kita mengerjakan buyar atau nge-blank saat kita mengerjakan. Jadi saya biasanya itu, saya pejamkan mata sebelum saya mulai, akhirnya saya baru berani masuk ke ruangan. Jadi sebelum saya baru buka nih pintunya saya udah, "Ya Tuhan, semoga saya bisa lancar untuk ujian hari ini." Nah, tapi sebelum saya mulai, ujian itu saya pasti dapat waktu kan, ada beberapa waktu, jadi saya manfaatkan untuk buka dulu buku, untuk belajar. Nah, jika sudah mulai, ya saya lagi kembali doa dan memejamkan mata pada saat saya mulai, baru saya berani, semoga ini lancar. Kalau misalkan kita masih merasa kan biasanya nih banyak tipe-tipe orang kalau yang grogi atau deg-degan itu pasti ke kamar mandi atau enggak. Nah, kalau saya beda, saya cuma duduk walaupun deg-degan tapi kayak, "Udah tenangin, pasti bisa kok," kayak gitu. Yang penting percaya diri bahwa kita itu, oh sudah tahu nih apa yang kita udah pelajarin dari kemarin, itu yang penting percaya diri. Tapi kalau teman-teman sendiri, kalau masih ada tegang tuh silakan, itu kan tergantung pilihan teman-teman masing-masing, punya caranya sendiri-sendiri, kalau saya sih seperti itu. Jadi sekarang kembali lagi sama teman-teman bagaimana, seperti itu. Jadi kalau dari saya sih seperti itu sih caranya. Kamu udah pernah telat nggak? Untuk saat ini saya nggak pernah telat sama sekali karena saya udah tahu jadwalnya. Jadi sebelum sudah nih cetak KTPU, saya misalnya posisi kerja, saya sudah menyiapkan meluangkan waktu kosong untuk ujian ini. Namun kalau ada suatu hal di tanggal tersebut, ada acara keluarga maupun apa, saya sudah mengabarkan, diinformasikan sebelumnya, sudah menginformasikan sebelumnya tentang saya nggak bisa, itu saya bisa mengajukan ke kampus untuk melaporkan saya nggak bisa loh Kak untuk mengikuti ujian, apakah bisa di reschedule atau bagaimana. Itu di UT ada, yang penting sesuai dengan prosedur, H-2 minggu
sudah diinformasikan ke UT seperti itu sih. Yang penting dari kalian kalau udah tahu jadwal ya udah kosongkan waktunya. Kalau saya sih gitu, saya udah kosongkan dari jauh-jauh hari, saya udah bilang sama atasan saya mau ujian. Jadi biar kita tuh tidak terganggu dan sudah kita udah tahu nih, oh kita mau ujian dan biasanya saya berangkat itu 30 menit saya sudah standby di sana. Jadi kita itu nggak keburu-buru juga. Jadi kalau ada ada kendala saya di jalan atau gimana, saya udah aman gitu loh. Jadi nggak telat gitu. Kalau saya sih dari diri saya sendiri sih emang sudah tekanin kalau bisa 30 menit sudah standby dah di lokasi. Kalau dari Bu Mary mungkin ada tips untuk semua calon mahasiswa biar mereka tidak cemas gitu melihat soal-soal yang Bu Mary buat mungkin. Ya, pada saat ujian ya janganlah cemas ya. Apa sih yang harus dicemaskan ya? Saya lihat juga mahasiswa tuh malah intinya Anda harus percaya diri. Kalau Anda sudah melakukan persiapan dengan baik, Anda pasti memperoleh nilai yang baik juga gitu. Cemas itu wajar gitu ya, tetapi jangan juga terlalu cemas sampai tiba-tiba nggak ngelihat KTPU itu di mana gitu, salah jadwal gitu kan, jangan sampai lah gitu. Atau kelasnya nggak tahu gitu, tiba-tiba salah kelas sehingga terlambat lebih dari 30 menit. Nah, saya saya selama ini saya belum melihat sih ada mahasiswa yang cemasnya berlebihan. Malah mahasiswa itu yang membuat saya agak kecewa ya. Misalkan ujian, baru aja ujian mulai misalkan 30 menit tiba-tiba sudah selesai ujiannya. Itu cemas atau tidak cemas sama sekali itu. Jadi saya juga bingung gitu kan. Kok belum 30 menit udah selesai finish gitu ya. Saya cek nilainya oh sudah di atas 30%, pintar juga ya gitu kan. Jadi saya mikir kayak gitu. Jadi kayaknya sih nggak cemas-cemas banget ya mahasiswa UT kalau saya melihat. Dan juga kami kan selalu menghimbau dalam LPKBJJ gunakanlah baju putih hitam, kemudian gunakanlah alma mater, gunakanlah sepatu. Tapi ternyata di lapangan masih banyak yang melanggar hal itu. Kenapa pakai jas? Karena dengan memakai jas kuning itu seluruh tim panitia termasuk security paham itu Anda yang ujian gitu. Jadi mereka bisa langsung bantu nanti untuk menunjukkan lokasinya di mana. Tapi kalau bajunya tidak sesuai dress code, nanti dikiranya bukan orang yang mahasiswa kan di tempat ujian kan ada lebih dari satu event, bukan acara UT-nya aja ya gitu. Kemudian juga mahasiswa saya lihat ada yang memakai sandal ya gitu. Jadi saya nggak ngerti ini beneran niatnya jadi mahasiswa apa enggak gitu loh. Masa ujiannya pakai sandal gitu. Jadi saya seringkali menegur mahasiswa yang ujian itu masih pakai sandal gitu. Jadi saya betul-betul kecewa. Jadi mohon di semester berikutnya mohon mahasiswa berpenampilan layaknya mahasiswa gitu. Oke. Berhubungan dengan jawabannya Bu Mary ini, sekarang aku mau tanya, apa sih yang harus dipersiapkan ketika ujian gitu ya? Ya, di hari H ujiannya tuh. Ya biasanya nih ya kayak kalau aku sharing juga biasanya sih kalau aku mau sebelum mulai ujian, aku udah tahu nih tanggal-tanggal berapa kan saya biasanya aku tuh cek kalender akademik ya Kak, saya ngeliat di kalender akademik tanggal berapa sih ujian dan sesuai dengan informasi juga di Instagram UT Denpasar kan selalu menginformasikan update-update untuk informasi pengumuman kapan ujian. Itu saya udah mempersiapkan yang pertama itu pastinya itu KTPU, itu pasti karena kita kan mengetahui jadwal kita di mana, lokasi ujian kita di mana, jam keberapa kita dapat ujian itu kan ada, itu di sana tuh paling penting itu harus dicetak, itu selalu bawa karena ada sandi-sandinya. Kita kan nggak tahu ada skema ujiannya ada yang datang atau THE juga kan, itu kan tergantung di KTPU itu penting banget. Yang kedua itu KTM. Itu wajib bawa karena apa? Itu adalah kartu identitas mahasiswa. Jadi setiap mau ujian kan pasti harus mengecek data diri apakah sesuaikah data dirinya mahasiswa gitu. Jadi kalau saya itu kan sudah ada cetak KTM itu saya udah ada. Mungkin yang untuk yang sekarang teman-teman yang sekarang kan bisa itu cetak sendiri ya lebih mudah, lebih bisa cetak itu wajib dibawa. Kalau misalkan lupa atau dibawa belum sempet nih KTM itu bisa kok pakai KTP aja. Tapi kalau udah tahu nih ujian ya harus tahu dong apa yang harus disiapkan sebagai mahasiswa. Terus yang ketiga juga
persiapan diri juga sih dari kitanya sendiri belajar, itu kita harus siapkan. Dan dari jauh-jauh hari kan udah diberikan batas waktu nih, tuton udah sampai, sesi 8 itu udah persiapan nih untuk ujian udah tahu. Jadi itu banyak kok latihan-latihan, kan di tutorial online juga banyak tuh latihan-latihan, soal-soal itu bisa dilatih sana gitu kan. Ada di salah satu website, itu ada latihan mandiri UT juga, tapi saya lupa kemarin itu udah kayaknya sudah di-close nggak bisa lagi saya buka websitenya itu. Jadi saya belajarin juga di sana, Kak, jadi udah banyak ada soal Mmm. latihan-latihan itu untuk belajar, gitu. Jadi itu yang persiapannya, terus yang kedua juga saya nyiapin pasti untuk pakaian aturannya yang disebutkan tadi sama Bu Mary itu pakai jas sama mater, saya always bawa jas sama mater, saya pakai baju putih dan selalu pakai, bawahannya hitam, itu karena kita sebagai identitas biar tahu kita sebagai mahasiswa. Jadi buat teman-teman sih kembali lagi sama kalian kalau udah merasa ujian, anggap kalian sebagai mahasiswa dan ikuti aturan yang ditetapkan oleh setiap kampus gitu. Kita hargailah, kita juga sebagai mahasiswa hargai juga bahwa kita biar apa ya, kita ujian itu masa kalau nggak pakai baju itu kayak aku kalau menurut saya Kak ya, itu nggak merasa bukan mahasiswa deh kayak gitu. Jadi kalau udah pakai jas kayak, "Oh saya udah merasa mahasiswa," gitu. Itu sih Mhm. persiapan ujiannya kalau dari saya dan yang paling penting sih bawa alat tulis, pulpen atau pensil, kan kita butuh juga ada tanda tangan pada saat kita ujian itu. Itu aja sih kalau dari persiapan dari saya Kak ya, itu. Mhm. Gitu sih. Tadi kan bicara tentang cetak KTPU. Mhm. Cetak KTPU-nya tuh kapan baiknya? Oke, cetak HTPU itu biasanya kalau saya, biasanya nyetak itu saat pengumuman sudah diinformasikan nih secara resmi di UT Denpasar, di Instagram atau di kalender akademik. Itu udah ada diinformasikan. Jadi kita di hari itu juga kita sudah bisa mencetak KTPU. Jadi apapun semua informasi sebenarnya memang dari pure mandiri dari siswanya sendiri gitu loh. Jadi bukan dari UT-nya mengingatkan kita kalau udah ujian. Sebenarnya kita yang sebenarnya harus aktif sendiri, kan kita juga kalau sebagai mahasiswa ya kita lah aktif sendiri mencari informasi, apapun itu semua sudah ada, kembali lagi sama teman-teman maunya gimana gitu kan, kembali dari diri sendiri sebenarnya, gitu. Jadi semua informasi setelah udah update, informasinya saya langsung cetak. Jadi Mhm. saya udah tahu, oh ini tanggal ini kalau misalkan saya nggak bisa, saya bisa langsung mengajukan ke Mhm. Oke. Nah, berkaitan nih misalnya dengan jadwal, ya, gitu. Kita lihat di jadwal yang di KTPU, misalnya ternyata bentrok nih sama tugas, mungkin dia ada mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, itu bagaimana solusinya, Bu? Oke, kemarin kalau di semester lalu, kami awal secara resmi kami berharap itu mahasiswa tidak melakukan reschedule. Tidak melakukan reschedule artinya planningkanlah jadwal ujian itu. Jadi Anda harus mem-free-kan diri Anda di tanggal tersebut. Tetapi ketika ada alasan urgent banget, misalkan Anda tiba-tiba sakit atau Anda tiba-tiba ada tugas keluar yang tidak dapat di-cancel sama sekali. Nah, itu berdasarkan peraturan dari Wakil Rektor kemarin di semester sebelumnya, mahasiswa hanya boleh mengajukan reschedule itu paling lambat H-3 tanggal KTPU. Itu jadi 3 hari sebelum jadwal yang sudah diberikan, itu Anda sudah harus lapor, gitu. Itu yang harus mahasiswa perhatikan. Jadi jangan sampai nanti reschedule-nya mintanya H-1 gitu. Jadi mohon maaf nanti kemungkinan itu tidak akan bisa difasilitasi untuk perpindahan itu gitu. Ya. Terus mengenai dengan apa ya? Kan ada reschedule tuh, misalnya masih ada nih mahasiswa yang reschedule. Terus apakah ada kemungkinan nih di semester depan akan dimintai biaya untuk perubahan reschedule-nya itu? Oh iya, untuk semester sebelumnya belum ada, tetapi untuk semester ini memang sudah ada ininya, tetapi eksekusinya memang belum bisa kami pastikan. Tapi bisa spill sedikit ya, rencana ini itu sebesar 150.000 per mata kuliah untuk teman-teman mahasiswa yang akan reschedule. Tetapi itu masih belum resmi diterapkan di masing-masing UT daerah. Ya, mudah-mudahan hal tersebut tidak sampai direalisasikan ya, karena itu akan membebani teman-teman mahasiswa nantinya gitu.
Nah, tadi kita kan bicara tentang kalau sebelum-sebelumnya ya gitu ya, di podcast-podcast sebelumnya, kita kan kuliahnya tuh online. Nah, Mm-mm. ujiannya tuh tadi kan disampaikan sama Kak Putri, itu di KTPU harus datang ke lokasi. Berarti kita nanti ujiannya offline. Apa ada yang online juga? Kak Anggia, kita perlu garis bawahi ya, kalau Mm-mm. UT itu sebenarnya menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh gitu ya. Jarak jauh dalam artian itu mahasiswa harus belajar secara mandiri dan waktunya itu 6 bulan saya bilang, karena dari proses mereka memperoleh melakukan registrasi sampai mendapat buku itu adalah proses belajar, kemudian sampailah mereka pada UAS itu 1 semester Kak Anggia. Jadi mereka harus belajar secara mandiri. Nanti apakah layanan belajarnya itu apakah dengan tuton, dengan tatap muka dan berpraktik dan sebagainya, itu mahasiswa harus ikuti. Untuk kita tidak bisa mengatakan semuanya serba online, tidak, karena di UT kan memang ada tatap mukanya, kemudian juga mahasiswa juga harus tetap belajar secara mandiri dimanapun mereka berada. Mereka harus menghabiskan membaca BMP yang mereka peroleh. Nah, untuk ujian itu saya harus perjelas lagi, kalau di UT itu ada ujian tatap muka, ada ujian online, ada ujian apa namanya lagi THE, ada juga ada ujian remote proctoring. Kalau di Denpasar saat ini sudah setahun UT Denpasar tidak melakukan ujian tatap muka. Maksudnya ujian tatap muka itu maksudnya mahasiswa melingkari LJK, artinya mengarsir LJK. Nah, itu sudah tidak dilakukan, itu sudah selama setahun UT Denpasar tidak melakukan itu. Yang ada adalah ujian online, di mana mahasiswa hadir ke lokasi ujian, duduk di depan layar komputer dan mengerjakan ujian secara online. Jadi soal dan mahasiswa juga menjawab soal itu secara online di lokasi yang sudah ditentukan. Sedangkan juga ada ujian remote proctoring, di mana mahasiswa juga mengerjakan soal yang yang disediakan secara online melalui aplikasi kami. Namun mahasiswa bisa melakukan ujian itu dari kediamannya masing-masing dan diawasi oleh pengawas dari kami secara online, gitu Kak Anggia. Oke. Nah, nyambung hal itu, misalnya nih ada mahasiswa nih, kadang tuh ada yang bertanya, sekarang posisinya kan masih ada di Bali, tapi lagi 6 bulan dia mau pergi ke Jepang. Terus ditanya, berapa lama di Jepang? 2 tahun. Nah, dia bisa nggak sih kuliah di UT Denpasar? Ya, UT kan ada UT layanan luar negeri gitu. Jadi dari 40, jadi 39 itu UT daerah dan 1 UT layanan luar negeri. Itu UT layanan luar negeri itu khusus untuk melayani mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri, bertahun-tahun di luar negeri. Jadi kalau mahasiswa UT Denpasar ada yang akan tinggal di luar negeri lama, jadi kami haruskan itu untuk pindah layanan ke UT luar negeri, karena dengan begitu jika mahasiswa tersebut sudah menjadi mahasiswa UT luar negeri, maka seluruh ujiannya akan berbentuk UORP, ujian online remote proctoring. Jadi mahasiswa ujian dari tempatnya masing-masing dan diawasi oleh pengawas di lain tempat melalui juga aplikasi Microsoft Teams gitu. Peralatan yang dibutuhkan apa? Nah, peralatan yang dibutuhkan ya, mahasiswa harus punya PC atau laptop untuk mengakses ujiannya. Kemudian satu lagi, mahasiswa harus menyiapkan HP-nya diletakkan di posisi yang tepat agar terlihat mahasiswa tersebut sedang mengerjakan ujian yang ada di layar laptopnya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Ferry informasinya ya. Jadi
biar mereka terbuka juga gitu ya, mereka terbuka. Jadi pandangannya mereka pun juga terbuka. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka ada di luar negeri, tapi masih bisa bergabung di universitas terbuka gitu Mm-mm. melalui pelayanan luar negeri begitu ya Bu Ya, Maria. kecuali Mhm. memang mahasiswa itu hanya mungkin cuman sehari aja di luar negeri. Oh, saya tiba-tiba harus kerja ke luar negeri nih, Mhm. tanggal ujian. Nah, itu pas saya ada di Malaysia gitu Mhm. misalkan, cuman sehari aja. Nah, itu bisa ajukan ke UT Denpasar, nggak apa-apa. Mhm. Cuman sehari aja nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ternyata di luar negerinya lama, sampai lebih dari 1 semester atau bertahun-tahun di sana, dan kembalinya juga nggak tentu, gitu. Jadi pastikan Anda ada di bawah layanan UT luar negeri. Oke, oke. Oke, sekarang lanjut nih untuk Kak Putri. Bagaimana cara mempersiapkan perkuliahan agar hal-hal yang membuat gagal itu tidak terjadi lagi di semester depan? Ini kan Kak Putri kan udah Mm-mm. semester terakhir ya. Ya, semester Ya buat depan. teman-teman yang lagi Oke, kuliah buat nih. teman-teman nih, kalau Mhm. suatu gagal itu pasti pernah, saya pun juga mengalami, pernah mendapatkan nilai yang cukup di bawah ya yang bagus, yang bilang C itu pasti pernah, pasti ada rasa sedih. Nah, namun kalau untuk itu sih ada beberapa tips sih buat saya sendiri. Kemarin tuh biasa pengalaman saya sendiri itu saya ngelakuin kalau saya udah tahu nih nilai saya segini. Yang pertama itu sih harus disadari bahwa untuk teman-teman bahwa ngerencanain perencanaannya tadi saya bilang perencanaan belajar yang harusnya bagaimana biar lebih efektif. Terus yang kedua juga saya paham bahwa disiplin itu sangatlah sulit gitu, apalagi konsistensi itu emang sangat sulit banget. Saya juga pernah kok kayak ngerasa, aduh banyak banget tugas dan ini itu pasti semuanya pernah saya mengalami itu. Namun nggak patah semangat karena saya tujuannya udah tahu nih, tujuan saya mau ini mencari apa gitu. Saya ini pengen lulus kuliah juga biar saya juga apa punya titel sendiri kan, semua tujuan, kuliah pasti punya tujuannya masing-masing, ya tujuan saya apa. Jadi saya mengingatkan itu lagi kembali kayak, walaupun saya merasa, "Oh nih saya sudah pernah kurang nih di sini," tapi jangan patah semangat aja gitu. Kita tunjukin yang terbaik, oh kita Mhm. mengevaluasikan setiap semester kita sudah misalkan nih udah nilai kita keluar, saya biasanya, mengecek evaluasi, "Oh ini kita harus ditingkatkan, oh belajar yang kemarin berarti kurang nih, harus ini saya tingkatkan lagi." Mhm. Eee Terus, nambah wawasan lagi gitu kan, belajar semuanya gitu, dari nggak satu modul aja, mungkin referensi lainnya itu, yang harus saya pelajarin lagi. Soalnya kenapa, nggak apa-apa gagal gitu loh, sekali, tapi kalau udah kita punya motivasi sendiri, kita udah punya target sendiri, pasti kok itu bisa, kita lewatin. Yang penting perencanaan yang disiapkan itu sudah efektif banget. Jadi udah ngerencanain mau belajar, oh ini kita udah dapat buku, ya, apa sih manfaatnya udah dapat modul nih, kita harus manfaatkan benar-benar. Misalkan kita ada yang kurang tahu, bisa sharing sama teman-teman, bisa, ngadain pasti anggap teman-teman merasa, "Aduh udah masuk UT sendiri nih, nggak punya siapa," gitu. Mhm. Sebenarnya banyak kok teman-temannya yang mungkin pada saat yang teman-teman, yang baru ikut OSMB nih, bisa kok kenalan sama teman-teman. Aku juga, sebelumnya seperti itu, saya juga seperti itu. Jadi pada pertama kali saya merasa, "Aduh sendiri nggak ada siapa." Tapi kalau misalnya dari kita sendiri, udah ketemu nih pada saat PSBB, apalagi saya pada saat itu Covid tuh, pandemi, saya nggak tahu siapa teman saya, tapi udah ada masuk grup ya saya sendiri yang inisiatif untuk mencari, teman-teman biar saya ada bareng-bareng berjuang. Jadi kalau misalkan ada yang kita kurang, kita bisa sharing-sharing gitu. Jadi jangan merasa anggap kalian tuh sendiri, apalagi kalau merasa, "Aduh gagal, saya nggak bisa," kalian bisa sharing ke kakak tingkat kalian, itu bisa tanya Mhm. bagaimana. Terus juga kan kalau di tutorial online pun juga ada, fitur, bisa chat sama dosennya gimana. Mungkin ada beberapa dosen yang slow respon karena kan banyak juga siswa yang mencari itu bisa lewat emailnya kan ada di tutorial online pun udah ada di bagian awal itu pasti ada kok dicantumin emailnya para dosennya. Itu kalian bisa, kalau biasanya sih saya itu kadang-kadang, aduh dosennya lama banget nih jawab, saya pasti, nge langsung lewat emailnya dia gitu, biar langsung di progres gitu. Jadi, untuk mengatasi gagal itu yang pertama itu sih, ngerencanain perencanaan yang benar-benar efektif banget. Jadi dari belajarnya gimana, cara ngaturnya, kalau saya biasanya misal mau mulai nih,
diskusi Sabtu kan biasanya diberikan batas waktu 2 minggu sama dosen. Saya itu biasanya misalkan, 1 semester tuh ada 6 mata kuliah nih, dalam 1 minggu itu kan ada 6 hari biasanya 1 hari itu saya maksimalkan untuk buat tugas untuk 1 mata kuliah saja. Jadi biar nggak terteter juga nanti saya untuk melanjutkan untuk sesi yang berikutnya gitu. Walaupun diberikan jangka waktu, kalau siswa kan bilang, "Aduh waktunya lagi lama nih, jadi udah santai." Tapi itu yang membuat sebenarnya fatalnya itu. Jadi kita menganggap sepele, jadi hasilnya juga sepelekan gitu. Jadi kalau kita udah tahu, ini kita harus rencanain nih dari sekarang. Jadi jangan pernah anggap bahwa tugas itu gampang dikerjakan gitu. Yang penting dari diri kita sendiri, tepat waktu, karena kenapa, suatu nilai juga yang diperhatikan dari, nilai selama saya alami ini adalah pentingnya itu pada saat tutorial online itu penting banget, habis itu membantu banget pada saat kita ujian nanti gitu. Jadi diwajibkan teman-teman untuk mengerjakanlah semua tugas-tugasnya. Kalau biasanya saya diskusi kehadiran tuh wajib saya ngerjain semuanya dengan tepat waktu. Jadi nggak terganggu lah untuk kerjaan saya. Jadi dalam 1 hari itu udah saya kerjain nih targetnya apa. Biasanya sih saya ada Google Spreadsheet, itu saya udah nepatin, nih hari ini saya mau ngerjain apa, mau jadwalnya apa, dan tugasnya apa, saya udah semua. Jadi saya buka e-learning itu, semua itu saya udah buka soal-soalnya, Kak. Jadi diskusi apa, itu saya screenshot. Jadi pada saat mengerjakan saya udah tahu nih mau nyari apa, kerja yang apa, dan hari ini yang mana lebih sulit. Jadi kalau saya biasanya yang lebih sulit dulu ngerjainnya, baru yang mudah-mudah paling belakang lah saya ngerjainnya gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu nih Kak, kadang-kadang aku sharing sama teman-teman juga nih, gimana, bisa nggak saling membantu gitu, Kak. Ada yang ngerti, mungkin teman-temannya mungkin walaupun sibuk, tapi kita sendirilah nyari relasi gitu. Jadi kalau misalkan kita jangan anggap sendiri, kalau kita berusaha nih mau nyari tujuan atau apapun, cari semuanya gitu. Jangan merasa, aduh sendiri, itu banyak kok di YouTube tuh banyak banget informasi semuanya, udah ada pembelajaran itu semua udah ada. Kalau misalnya kita nggak ketemu dengan teman atau gimana, bisa kok video call atau gimana. Biasanya sih saya Zoom sama teman-teman. Kayak punya kelompok belajar, jadi itu kita Zoom berbagi, sharing, bagaimana sih yang mana yang saya kurang ngerti, dia juga membackup saya, seperti itu sih kalau dari saya. Oke, Kak Putri. Terus tadi kan saya juga mendengar nilainya Kak Putri ada yang sedikit kurang bagus Iya, gitu ya. betul. Nah, itu ada keinginan untuk mengulang atau ya udahlah biarin aja? Oke, sebenarnya dari itu awalnya saya mikir, ya pengen mengulang ya, tapi saya mikir ini mata kuliah yang sangat sulit. Jadi kemampuan saya mungkin udah sampai sana, ya udah, jadi yang penting statusnya udah masih LL ya, Kak, ya. Tapi kalau misalnya di bawah itu mungkin, saya pasti akan mengulang gitu kan. Tapi untuk saat ini sih belum pernah sih untuk mau ngulang ya, Kak, ya. Jadi untungnya rata-rata ya setelah pengalaman saya juga, apalagi saya punya juga kakak tingkat universitas buka, jadi sharing ke saya gimana sih cara mengatasi itu. Itu sih, Kak. Oke. Terus tadi saya dengar Kakak kan sempat kalau misalnya ada yang hal-hal kurang dimengerti, tetap masih sharing juga sama teman-temannya, terus sampai akhirnya ibaratnya tetap keep kontak gitu kan ya, sampai sekarang Sampai pun kayak sekarang gitu pun ya. ya. Nah, itu untuk membangun relasinya tuh gimana? Oke, jadi Kan ada nih orang yang malu-malu Iya, gitu ya, benar. ada mau kenalan tapi malu kayak Iya. gitu. Gimana? Tapi kalau dari saya sendiri, Kak, ya, jadi kayak ada kata pepatah bilang kalau kita takut bertanya sesat di jalan gitu kan. Jadi saya nanamin itu. Jadi namanya juga kita belajar. Jadi kalau kita nggak mau bangun relasi, ya mau sampai kapan kita diam cuma stuck itu aja. Kan banyak tuh mungkin dari Instagram contohnya nih ya, kan Universitas Terbuka kan banyak komenan-komenan siswa juga kan. Kita bisa share di sana, halo Kak, salam kenal. Kita bisa kenal. Saya pun juga dulu nggak menyangka. Ya, saya pun juga, dari dulu tidak menyangka bahwa, saya punya teman-teman nih, kayak saya punya teman yang kerja di, bandara, ada yang kerja di Telkom, dan kerja itu pas pada saat ujian pun saya ketemu langsung tanpa random. Saya langsung tanya, langsung, "Semester berapa? Di mana? Prodi apa?" Saya selalu seperti itu, Kak. Jadi setiap saya setelah, dari ujian, pas offline itu, saya di sanalah saya minta kontak teman-teman, minta sharing juga walaupun kita, eee, semester lebih tua atau muda itu sama aja karena kan kita sama-sama belajar tuh. Jadi kalau saya tuh pas banget ketemu pada saat saya ujian itu semester saya jadinya, Kak. Jadinya enak saya langsung dapet informasi teman-teman dari sana. Dari saya sih gitu. Kadang-kadang saya juga DM kok ambil misalkan dari Instagram UT itu kan banyak komenan, saya biasanya random langsung chat aja. "Kak, boleh tanya dong, Kakak salah satu siswa ya, mungkin boleh dong bagi tips." Itu biasanya sih saya kayak itu, akhirnya sampai sekarang untungnya banyak teman-teman jadinya.
Kalau kamu nih ikut keaktifan mahasiswa juga nggak di sini? Oke, jadi sebelumnya juga iya sama, saya juga ikut aktifan panitia juga kan sebelumnya saya juga pernah ikut panitia SMB, pernah juga jadi salah satu talent brand ambassador UT juga. Saya pernah itu awalnya iseng juga sih Kak. Jadi awalnya itu saya nggak tahu karena masa pandemi kan, saya kan masa pandemi itu benar-benar pure di rumah aja gitu loh Kak. Jadi nggak bisa keluar kan pada saat itu. Eh, Tidak tahu ada waktu ini saat itu ada pembukaan nih brand ambassador itu melalui dari salah satu grup kan di UT itu biasanya kalau per semester tuh ada grup besarnya ya Kak ya kan universitas terbuka tuh ada grup besarnya itu ada dari Telegram juga kan ada juga di WA. Nah dari sana saya awalnya iseng Kak dari pertama Milo ikutin semua kegiatan itu dari sana awalnya. Jadi saya ikuti iseng, ternyata saya diterima. Saya nggak tahu juga dari sana menambahlah teman dari sana. Berawal dari sana akhirnya berujung ada kegiatan ditawarin lagi, mau nggak ikut panitia ini? Ya justru saya, senang dong mengikuti itu kan karena saya juga, maksudnya berarti saya sudah pernah sosialisasi juga sama, kampus ini gitu. Jadi dari sanalah saya di sana ikut, akhirnya aktif, ya akhirnya dari sana udah banyak langsung teman-teman dan saat ini pun banyak jadinya punya teman UT dan relasi. Jadi, menurut saya sendiri yang penting kita berani. Kita nggak takut untuk sama siapapun karena kita sama-sama ya belajar gitu. Kalau misalnya kita takut ya sampai kapanpun ya kita coba stuck-nya bisa sampai di sana aja, bisa kita berkembang untuk selanjutnya untuk relasi lebih luas. Ya, berarti intinya tuh harus Berani. berani, terus nggak malu-malu Iya kucing betul, ya. nggak malu-malu kucing. Soalnya kan kita juga nggak salah gitu, ngapain Iya, takut iya, gitu. iya. Tapi pernah nggak di-read aja gitu Oh Mas pernah akunnya? sering. Pernah, Tapi jadi bodo amat ya, jadi itu kayak cari bilang, teman iya lagi udah ya. kalau misalkan dia read, oh berarti dia nggak butuh nih, ya udah masih banyak lagi nih, banyak ada yang nyari banyak. Iya, iya, iya. Ya, yang penting aman nih mulai Aman ujian. gitu. Berarti lagi berapa hari nih ya? Kalau kita Lagi lihat 2 hari. lagi 2 hari ya, berarti Iya. udah keluar nilainya Ya, ya. apalagi ini detik-detik mau lulus ya, jadi Iya. deg-degan, aduh nilainya semoga nggak ngulang atau gimana gitu. Ya, semoga sukses ke depannya Putri ya. Kak, semoga juga nilainya memuaskan. Ya, semoga nilainya memuaskan, tidak ada yang mengulang gitu ya. Iya. Sesuai target lah ya, yang terakhir gitu ya. Ya, pada detik-detik terakhir. Oke, nah sekarang dari Bu Mary mungkin ada harapan dari Bu Mary untuk semua tahun mahasiswa yang sekarang sedang menempuh menempuh perkuliahan nanti lagi di semester depan, apa mungkin yang harapannya Bu Mary? Oke. Biar nanti nggak kejadian yang dulu terjadi lagi, misalnya nilainya jeblok kayak gitu. Oh iya, tentu saja saya berharap semoga nilai teman-teman mahasiswa di semester ini sesuai harapan ya. Kalaupun belum gitu ya, rencanakanlah rencana belajar teman-teman nanti pas kalau misalkan harus registrasi ulang ataupun mengikuti lagi mata kuliah di semester depan, perbaikilah jadwal belajar teman-teman. Jadi prioritaskan dulu belajarnya agar nanti nilai ujiannya dapat maksimal. Nanti kalaupun nanti percaya dengan diri sendiri ya, dan juga jangan membandingkan. Jangan membandingkan nilai Anda dengan nilai temennya atau mungkin teman beda prodi. Jadi jangan. Jadi percaya diri, appreciate apa yang sudah Anda lakukan. Astungkara pasti hasilnya akan jadi bagus nanti kalian. Pasti sih itu ya, harusnya ya kalau sudah di planning gitu ya dari awal Iya, gitu ya, dari gitu awal. ya. Oke, semua tahun UT dan pasar. Nah, berkaitan dengan nanti ini ya, ketika nilai sudah keluar atau ada hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan semeton, nanti bisa langsung mungkin ya WA ke UT Denpasar ya. Teman-teman bisa melihat di sana WA UT Denpasar, bisa juga DM UT Denpasar, dan atau bisa datang langsung ke UT Denpasar ya, di Jalan Raya Seseta nomor 121 Denpasar. Ya, jadi kata Kak Putri, jangan malu-malu, harus berani gitu ya. Kita harus membuka yang namanya relasi jaringan gitu ya, agar nanti suatu waktu kalau kita ada hal-hal yang mungkin kita merasa males gitu mungkin nanya ke kampus, ya udah sama teman-teman aja sharing gitu. Terus nanti juga nambah
apa ya, istilahnya pengetahuan dari teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah yang namanya berpikir kalau kuliah di UT meskipun online itu tidak menutup kemungkinan teman-teman tidak memiliki teman. Pasti ada teman gitu ya. Tidak mungkin tidak ada teman gitu ya dalam ketika teman-teman kuliah di universitas terbuka. Oke, semua Tonto dan Pasar. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Mary dan juga Kak Putri ya, selaku mahasiswa. Dan teman-teman yang mungkin nanti mau diundang podcast atau mau ada mungkin jadi testimoni kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih yang namanya aktif gitu. Ini dari Kak Putri itu aktif gitu ya. Kalau misalnya nggak aktif gimana caranya kami tahu kalau teman-teman tuh punya potensi yang luar biasa seperti itu. Oke deh semua Tanuta dan Pasar, saya dan tim serta Bu Mary dan Kak Putri terima kasih banyak. Yang mengucapkan terima kasih banyak kepada semua Tanuta dan Pasar dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om. Salam podcast 77.